It's all business. Okay. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Aku nih memang sering bolak-balik ke Israel karena kenapa? Karena aku suka sekali sama sejarah tanah suci itu. Apa namanya? Serang Iran. Ya karena pengen nyari komisi dari penjual senjata. Ngerti gak? Bisnis tidak berjalan bagi Amerika dan juga Israel. Anda punya pendapat soal itu? Atau Anda punya pendapat soal apa? Oke, izin Bang Aiman, minta izin aku mau menggunakan platform ini untuk meluruskan ya. Oke. Jadi aku ini Bang Aiman, aku ini orang yang paling difitnah keji semenjak ada konflik sejak tanggal 7 Oktober ini. Gara-gara gue pernah tampil di salah satu podcast dan konten podcast itu viral. Gue ini Bang Aiman, gue ini difitnah, gue ini buzzer Israel, terima duit dari Hasbara, bahkan yang terakhir agen Mossad. Nih, karena gue di TV ya, mumpung ini saksi Live. semua nih abang-abang di sini, Bang Aiman, saksi demi Allah demi Rasulullah, gue belum pernah terima seperak pun dari Israel dan gue bukan agen Mossad. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi loyalitas gue jelas untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bang Aiman, jadi Tapi bela aku- Israel tetap. Hah? Bela Israel tetap. Ya, aku gak bela Israel, aku hanya memaparkan fakta-fakta yang berhubungan dengan Israel dan Palestina Oke. yang kebenaran bertentangan atau tidak sesuai dengan cocok dengan narasi mereka. Karena tidak cocok, gue difitnah, gue pro Israel. No, I just convey the facts. Nih karena mumpung ada adik-adik di sini, jadi mungkin nggak kelihatan di sini. Ini ada adik-adik mahasiswa. Bang Aiman, aku izin ya. Karena aku ini penyuka sejarah, jadi aku ini memang sering bolak-balik ke Israel karena kenapa? Karena aku suka sekali sama sejarah tanah suci itu. Kota Purbakala Yerusalem itu, Bang Aiman harus ke sana. Itu indah sekali, indah sekali. Itu kota suci 3 agama. Jadi gue, terutama yang Kristen, gue rekomen banget ke sana. Karena itu every corner, setiap sudut itu adalah ayat di Bible. Gitu. Jadi gue ke sana itu Bang, gue tuh karena suka sama sejarah dan gue tiap ke sana gue wawancara ahli-ahli sejarah sana. Terakhir gue ke sono, gue bisa wawancara direktur arkeologi dari kota Yerusalem, profesor dari Inggris. Anyway, izin Bang, karena gue penyuka sejarah dan ini karena ada adik di sini, izin gue mau membahas dari sisi sejarahnya ya. Mumpung ada adik-adik di sini. Ini gue akan senada dengan Cak Islah, cuman gue akan lebih breakdown ke detail. Jadi adik-adik dan penonton di sini, ini kita harus tahu sejarahnya kenapa? Karena supaya kita tahu dari awalnya gimana sampai terjadi dari sekarang, supaya kita bisa lebih objektif untuk melihat apa yang sedang terjadi di Timur Tengah ini. Jadi aku mulai ya Bang, izin ya Bang. Semua ini berawal dari Perang Dunia Pertama. Pernah dengar gak ada Perang Dunia Pertama? Sebelum Perang Dunia Pertama itu belum ada yang namanya negara-negara yang kita ketahui sekarang kayak Iran, Israel, apalagi Saudi, Kuwait, Qatar, itu belum ada. Dulu sebelum Perang Dunia Pertama itu cuma ada satu negara, adik-adik. Itu namanya negara Ottoman Turki. Jadi seluruh wilayah Timur Tengah itu cuma satu negara di situ. Namanya Ottoman Turki. Lalu Bang, Ottoman Turki ini peranglah dengan Eropa. Itulah yang kita kenal dengan Perang Dunia Pertama. Yaitu Khalifah Ottoman Turki. Cuman Ottoman Turki ini kalah. Jadi karena Ottoman Turki ini kalah, seluruh wilayah Timur Tengah itu jadi milik negara-negara Eropa. Termasuk Prancis dan Inggris. Lalu seperti Cak Ila bilang, melalui perjanjian yang namanya Sykes-Picot, negara Inggris dan Prancis sebagai pemilik dari seluruh wilayah di di Timur Tengah itu mengizinkan untuk negara-negara yang sekarang ada berdiri. Jadi negara Arab, Saudi, Yordan, Suriah, Qatar, Kuwait itu semua diizinkan berdiri sama negara-negara sama Inggris dan Prancis. Itu makanya adik-adik gak usah aneh kalau lihat sekarang tidak ada satupun negara di Arab, di Timur Tengah yang mau nyerang Israel untuk membela Palestina. Orang rezimnya aja diinstalasi sama Barat. Hampir seluruh negara-negara yang ada di Timur Tengah itu rezimnya pro Barat. Jadi jangan harap mereka mau bantu Palestina. Jadi mereka utang budi gitu kurang lebih. Ya, karena memang didirikan mereka berdiri itu atas seizin Barat. Ada Arab Saudi itu berdiri karena diizinkan Barat. Karena ini gue punya tanah nih Inggris, gue nih punya tanah, lu mau diriin negara di situ, oke gue kasih, tapi lu pro gue ya. Jadi tidak ada, sekali lagi ya, kenapa negara-negara Arab tidak pernah membantu Palestina? Kenapa? Karena hampir semua negara-negara Arab di sana itu rezimnya pro Barat. Kenapa Bang Aiman aku jelasin kenapa negara-negara Arab di sana itu? Karena negara superpower Amerika adikuasa tidak akan membiarkan ada satupun
negara di Timur Tengah yang tidak pro Barat, apalagi anti sama Barat. Setiap rezim yang anti sama Barat, apalagi anti sama Barat, itu akan digulingkan melalui perang saudara yang didanai dan dipersenjatai oleh Amerika. Pernah dengar yang namanya Muammar Gaddafi? Muammar Gaddafi itu presiden Libya, itu ditumbangkan, digulingkan melalui perang saudara yang CIA terang-terangan, ini bisa dicek, banyak beritanya. CIA terang-terangan mengakui mendanai dan mempersenjatai perang saudara di Libya yang menggulingkan. Izin bang, masih belum selesai. Terus ada lagi yang namanya, pernah dengar namanya Bashar al-Assad. Bashar al-Assad itu presiden Suriah, itu juga digulingkan melalui perang saudara yang Presiden Obama waktu itu terang-terangan mengakui mempendanai dan mempersenjatai pemberontak di sana. Jadi jelas ya. Karena dia pro Rusia sebelumnya. Karena dia tidak pro Barat. Karena dia tidak nurut apa kata Barat. Intinya gitu. Jadi ini alasannya kenapa kenapa negara-negara di sana itu tidak akan ada yang intinya tidak akan dibiarkan. Nah, kita kembali ke Iran sekarang ya. Adik-adik tahu, Iran ini adik-adik harus tahu. Iran itu dulunya itu sekutunya Barat. Biar tahu. Sebelum tahun 1979, Iran itu adalah negara kerajaan. Raja Iran namanya Shah Reza Pahlavi itu adalah raja yang pro Barat. Bahkan minyaknya Iran, Bang Aiman, minyaknya Iran itu dikelola sama British Petroleum. Sampai akhirnya tahun 1979 Raja Shah Pahlavi yang pro Barat ini digulingkanlah oleh yang namanya revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Sejak tahun 1979 Bang Aiman, yang namanya Iran itu yang tadinya pro Barat jadi anti Barat. Apakah Amerika diam saja? No. Amerika berulang kali mencoba menggulingkan rezim Islam di Iran, Bang. Salah satunya adalah dengan mendanai dan mempersenjatai yang namanya Saddam Hussein untuk menyerang Iran. Jadi kalau adik-adik Google itu ada yang namanya perang Irak-Iran, itu adalah Amerika mendanai Saddam Hussein untuk menggulingkan si Iran itu. Jadi ini aku harus semangat ini ya. Jadi Jadi Iran Jangan kenapa? Jangan semuanya, nanti disimpan dulu di segmen berikutnya. Izinkan Bang. Izinkan 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jadi Amerika sudah berulang kali mencoba untuk menggulingkan Iran tapi gagal. Itulah kenapa Iran itu sekarang Bang Aiman menjadi satu-satunya negara yang menjadi simbol perlawanan Islam terhadap hegemoni Barat di Timur Tengah. Asal tahu. Satu-satunya. Ya. Tapi tahu nggak, ketika Islam menjadi simbol perlawanan Islam terhadap Barat, apa yang terjadi? Adik-adik mungkin tahu, beberapa hari ini, 2 hari ini, ada videonya Felix Xiao yang viral. Tahu nggak, di video itu intinya Felix Xiao dia bilang gini, intinya di video itu Felix Xiao mengajak agar jemaatnya dan seluruh penonton videonya tidak usah percaya sama Iran. Gak usah percaya sama Iran lah, Iran gak bisa dipercaya. Iran itu sobatnya Israel. Jadi ketika ada simbol Islam yang melakukan perlawanan terhadap ini, justru Felix Xiao yang paling vokal mencoba menggembosi Iran. Asal adik-adik tahu, Felix Xiao ini, ya mungkin tahu lah pasti Gen Z ya. Tapi jangan no, Felix Xiao ada ini, orangnya di sini, nggak fair nanti. Gue nggak bakal ad hominem. Felix Xiao ini memulai karirnya dari organisasi yang namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu adalah organisasi khilafah yang Bang Aiman harus tahu markas besarnya di London. Ya. Jadi kalau ada yang mau, kalau adik-adik atau penonton semua ini mau mencurigai siapa antek Barat atau agen Mossad, curigailah Felix Xiao. Oke, ya. Felix, karena nggak ada orangnya, nggak ada orang yang fair soalnya. Kita undang juga Bung Felix Xiao. Satu poin lagi. Ya, 1 poin lagi. Oke. Ada satu pemahaman sesat. Boleh nggak 1 poinnya nanti? 1 poin terakhir. I promise terakhir. Jangan terakhir, masih ada segmen berikutnya. Ada satu pemahaman sesat. Ada pemahaman sesat yang harus gue luruskan nih Bang. Ya, ada pemahaman yang bilang kayak gini. Amerika itu ya karena dia menyerang Iran, artinya Amerika itu tunduk terhadap Israel. Oh my God, sorry I have to say Bang, itu pemahaman yang tolol. Maaf, I have to say. Kenapa? Come on, Amerika itu adalah negara yang umurnya 300 tahun, berdiri tahun 1776. Israel itu negara piyik yang baru lahir 1948, umurnya baru 77 tahun.
Israel itu seperti ya Bang Islah bilang, Bang Iman, Israel itu didirikan oleh kerajaan Inggris. Yang didirikan Israel itu kerajaan Inggris melalui yang namanya perjanjian deklarasi Balfour. Jadi Perdana Menteri Inggris waktu itu nulis deklarasi Balfour yang kemudian diresmikan oleh PBB melalui perjanjian Partition Plan tahun 1947, berdirilah Israel di tanah Inggris. Jelas ya, tanah Inggris yang punyanya Inggris itu. Itulah yang dibagi dua menjadi Israel dan Palestina. Ini fakta. Jadi bukan tanah Palestina tapi tanah Inggris. Bang Aiman, poin terakhir Bang Aiman perlu tahu. Ini penting sekali. Bang Aiman tahu nggak? Amerika setiap tahun itu memberikan dana hibah kepada Israel 3,8 miliar dolar. 60 triliun diberikan kepada Israel. Amerika ngasih cuma-cuma setiap tahun. Tahu Bang Aiman? Tahu? 60 triliun setiap tahun. Untuk apa? Ya, untuk salah satunya untuk membeli dana alutsista yang canggih yang dipakai sama Israel sekarang. Contoh F-35 tahu. Jet tempur F-35 yang super canggih itu, ya, yang dipakai itu. Nah, ini yang abang-abang, adik-adik semua harus paham. Ini poin pentingku yang terakhir penutupan. Ya, jadi tadi kata terakhir. Pabrik, ya ini poinnya, ini poinnya, ini closingnya. Oke. Ya, jadi pabrik swasta Bang Aiman yang memproduksi F-35 di Amerika itu punya swasta. Bukan punya negara Amerika. Ya, jadi F-35 jet super canggih itu diproduksi sama pabrik yang namanya Lockheed Martin, dan Lockheed Martin itu punya swasta. Salah satu salah satu pemegang sahamnya itu adalah BlackRock, perusahaan investasi terbesar di dunia. Ya, jadi harus dipahami ya, inilah teman-teman nih adik-adik, inilah yang namanya industrial military complex Bang Aiman. Apa itu industrial military complex? Itulah ketika APBN dialokasikan untuk pertahanan, lalu dipakai untuk beli senjata dari pabrik swasta, lalu pejabat yang bersangkutan dapat komisi. It's all business. Oke. Perang adalah bisnis Bang Aiman. Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa Amerika serang Iran? Ya karena pengen nyari komisi dari penjualan senjata. Ngerti gak? Kalau saya tanya, paham? Saya tanya ya, gini. Jadi it's all business. Okay. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Bung Permadi, awas jatuh tuh. Ya. Saya tanya, dalam perang Iran-Iran dari teori Anda siapa Ini bukan teori, ini fakta, lu bisa Google semua, ini ada di Wikipedia. Yang gue bilang semua ini adalah fakta, bisa dicek, ada Wikipedianya. Siapa yang salah dalam perang perang Iran-Israel ini, dan siapa yang harusnya menghentikan menurut Anda? Gue pengen komentar soal Hormuz tadi ya. Enggak, yang ini dulu nih pertanyaannya. Ya, ini soalnya penting. Ini soalnya Hormuz ini soal isu penting. Hormuz, Iran ini katanya dikatakan bakal ngeblok Selat Hormuz. Gue bilang sama lu, please don't be fucking naive. Come on. Ya, gue kasih tahu sama lu. Yang kalau diblok Selat Hormuz sama Iran, yang bakal keblok itu bukan tankernya Amerika aja Pak, tankernya China juga. China itu kalau sampai diblok Selat Hormuz, ekonominya bisa terkripel, bisa cacat, bisa hancur 40% Bang Aiman. Kalau sampai diblok itu Selat Hormuz sama Iran, tanker-tanker China nggak bisa lewat situ, ekonomi China akan terpukul 40%. Tidak mungkin Iran akan menghancurkan ekonomi sekutunya di BRICS. Mustahil. So, if you ask me, this war is over. Perang ini udah berakhir. Ketika kita ngomong sekarang, perang ini udah berakhir. Perang udah berakhir. Udah berakhir. Harusnya Bang Rocky harusnya bawa hibiki, sekarang kita buka aja langsung. Ngapain kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Perang udah berakhir, benarkah itu? Berakhir. Dan saya tahu Bung Novel, Bang Momin, Bung Rocky ingin menanggapi hal ini. Sesaat lagi kita akan kembali.